Jadi bahwa penderita kanker serviks di dunia itu 600.000 dalam setahun. Untuk kematiannya 34.000 dalam setahun. Nah, di Indonesia sendiri untuk penderita kanker serviks itu sekitar 34.000, Kak. Jadi untuk kasus kematian kalau misalnya per tahunnya itu bisa dihitung 21.000. Nah, sedangkan seharinya itu perempuan Indonesia itu kalau menurut penelitian 57 perempuan itu dibilang meninggal karena kanker serviks dalam satu hari. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kamis, Komunikasi Informasi Kesehatan, Ngobrol Santai bareng Nakes. Setelah 2 minggu lalu kita launching dengan podcast ini, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih untuk para perempuan, khususnya untuk yang sudah menikah atau aktif secara seksual. Hari ini kita akan mengobrol tentang IVA test. Nah, ada yang udah tahu apa itu IVA test? Atau ada yang sudah pernah melakukan IVA test? Atau ada yang belum tahu sama sekali nih apa itu IVA test? Oke, tenang ya, kita akan bahas tuntas hari ini dengan ahlinya. Hadir bersama kita pada hari ini Dr. Feni. Apa kabar dokter? Baik, Kak. Kakak bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya kita semua ya. Ya, semoga penonton di rumah juga pada sehat ya. Iya. Dok, hari ini kita akan membahas tentang topik IVA test. Nah, menurut dokter apa sih IVA test itu? Ya, jadi IVA test itu adalah pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Nah, kita lihat nih dari definisinya. Jadi inspeksi artinya pemeriksaan, sedangkan visual artinya melihat. Dan asam asetat sendiri yaitu adalah asam cuka. Jadi merupakan hal yang biasa kita temukan ya Kak ya, apalagi tadi ini untuk ibu-ibu ya. Jadi asam asetat atau asam cuka itu ya kita sering gunakan lah itu sehari-hari. Jadi untuk kita makan, untuk membuat masakan atau ngerujak tuh biasanya itu Kak. Nah, apa sih dia? Jadi IVA test ini merupakan screening. Jadi screening itu artinya deteksi awal. Jadi artinya ketika kita belum sakit, jadi kita mau tahu nih, kita nih ada nggak sih menderita ke kanker serviks atau tidak. Nah, jadi IVA itu adalah merupakan screening untuk mendeteksi adanya kanker leher rahim atau kanker serviks, begitu Kak. Berarti IVA test itu dokter ada kaitannya dengan kanker serviks ya? Ya, betul sekali Kak. Jadi IVA test itu untuk mendeteksi awal adanya kanker serviks. Nah, kita tahu sendiri, ini menurut data WHO nih Kak. Jadi bahwa penderita kanker serviks di dunia itu 600.000 dalam setahun. Untuk kematiannya 34.000 dalam setahun. Nah, di Indonesia sendiri untuk penderita kanker serviks itu sekitar 34.000 Kak. Jadi untuk kasus kematian kalau misalnya per tahunnya itu bisa dihitung 21.000. Nah, sedangkan seharinya itu perempuan Indonesia itu kalau menurut penelitian 57 perempuan itu dibilang meninggal karena kanker serviks dalam satu hari. Tinggi juga ya dokter ya. Nah, sebelum itu, jadi saya mau jelaskan dulu nih Kak, kanker serviks itu apa sih? Nah, jadi kanker serviks itu kalau bahasa awamnya itu kanker leher rahim. Nah, jadi kita harus tahu nih, leher rahim itu di mana ya? Betul. Nah, jadi ini saya ilustrasikan. Jadi ini adalah rahim kita. Nah, ini ada vagina, kemudian ini namanya ada uterus. Nah, untuk kanker serviks atau serviks itu di mana sih atau mulut rahim itu apa sih? Jadi, untuk leher rahim atau kanker serviks itu adanya itu antara vagina, itu dia ke bagian rahim. Jadi ibaratnya seperti pintu masuk. Di mana? Dia di sini. Nah, itu dia. Jadi di mulutnya ya dokter ya? Benar, di mulutnya. Oke Healthies, tadi sudah dijelaskan apa itu IVA test, bagaimana itu IVA test, dan seperti apa itu IVA test tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Feni. Nah dok, ini untuk IVA test ini penting banget nggak sih untuk perempuan-perempuan sebenarnya? Karena banyak di luar sana yang merasa mungkin aku nggak ada gejala apa-apa, aku sehat-sehat aja, aku nggak ada ngerasakan ini itu gimana tuh dokter? Baik, jadi jawabannya sangat penting ya Kak ya. Jadi kenapa sangat penting?
Karena kanker serviks sendiri itu Kak, jadi kedeteksinya itu ketika stadium lanjut. Jadi ketika waktu awal pasien itu merasa, oh saya memang tidak ada berkeluhan. Padahal mereka sudah mempunyai faktor risikonya. Nah, kita ketahui sendiri Kak, bahwa kanker serviks itu tidak tiba-tiba saya habis hari ini terinfeksi HPV atau infeksi. Kemudian tiba-tiba saya jadi kanker serviks, itu tidak. Jadi dia memerlukan waktu yang panjang, sekitar 10-20 tahun. Nah, inilah gunanya si IVA test. Jadi dalam waktu 10-20 tahun itu kita lakukan suatu screening, kita lakukan deteksi awal. Jadi kalau misalnya ternyata kita temui lebih awal, jadi untuk pengobatannya juga lebih maksimal gitu dia Oh, Kak. begitu. Jadi nggak melulu langsung kelihatan hasil, langsung kelihatan keluhannya, langsung tahu itu adalah kanker serviks ya dokter ya. Ya, begitu. Jadi bertahap ya proses untuk tahu itu apakah benar-benar kanker serviks. Ternyata ini diam-diam berbahaya juga ya, healthies. Lanjut. Ya, benar Kak. Jadi untuk pasien itu biasanya ketika stadium lanjut, pasien itu sudah mengeluh untuk keluhan yang lain. Nah, misalnya apa keluhannya? Jadi seperti dia nyeri pada daerah panggulnya, kemudian juga pendarahan di luar masa menstruasi. Jadi misalnya kita kan menstruasi kayak tiap bulan ya Kak ya, kita pasti datang bulan. Nah, kalau misalnya orang yang menderita kanker serviks, jadi di luar jadwal dia datang bulan juga dia akan menstruasi. Oh gitu. Nah, kalau misalnya kanker serviksnya sudah mengenai organ sekitarnya, misalnya dia sudah terkena kantung kencingnya atau misalnya ke daerah pencernaannya, maka ada gangguan saat kita kencing atau saat kita BAB begitu ya. Oke. Berarti bisa menyebar ya dokter Ya, ya kepada benar. organ-organ tubuh lainnya. Oke dokter, untuk pemeriksaan IVA test ini itu untuk siapa aja sih sebenarnya dokter? Perempuan yang umur berapa tahun ataukah yang sudah menikah saja atau yang gadis atau seperti apa dokter? Oke, baik sebelum kita masuk ke pemeriksaannya, jadi kita harus tahu dulu nih Kak, apa sih faktor risiko untuk terjadinya kanker serviks sendiri. Nah, untuk kanker serviks itu 90%-nya itu disebabkan oleh HPV, itu namanya human papilloma virus. Nah, jadi merupakan virus. Jadi biasanya itu kalau misalnya kanker serviks itu ditemukannya itu tipe yang 16 sama 18. Nah, faktor risikonya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ketika kita melakukan hubungan seksual terlalu awal. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita misalnya melakukan seksual lebih awal, sel-sel kita ketika kita masa pubertas, ketika kita masa remaja, itu sedang mengalami proses maturasi atau pematangan. Jadi dia lebih sensitif. Jadi ketika kita melakukan hubungan seksual terlalu awal, ya dia lebih beresiko. Yang kedua itu berganti-ganti pasangan, jadi harus setia berarti ini Kak. Iya ya, Ya, healthies. harus setia. Ya, ketiga yaitu kalau misalnya kita memiliki penyakit bawaan, jadi yang menyebabkan imun kita lemah. Misalnya ya HIV, kemudian juga kalau misalnya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, yang terakhir biasa dari pola hidup. Misalnya kalau misalnya kita merokok, jadi faktor resiko juga. Kalau misalnya kita merokok, jadi imun kita juga gampang lemah karena dia mengalami stres oksidatif begitu. Nah, dari faktor risiko tersebut jadi dapat kita simpulkan. Artinya bahwa orang yang bisa melakukan pemeriksaan IVA adalah perempuan yang berusia 30-50 tahun yang sudah aktif secara seksual. Nah, pemeriksaannya itu bisa dilakukan itu 3-5 tahun sekali gitu dia Kak. Oke, healthies itu tadi ya salah satu mengapa kita harus melakukan IVA test, karena kanker serviks ini juga tidak diketahui di awal, jadi butuh waktu yang cukup lama. Apalagi untuk healthies yang mungkin memiliki penyakit risiko, nah itu hati-hati ya, karena itu juga bisa memperburuk keadaan apabila kita memiliki penyakit yang berisiko. Oke dokter, ini yang mungkin banyak cewek-cewek tanya, sakit nggak sih itu proses melakukan IVA test itu gimana sih rasanya? Ya, jadi kalau dibilang sakit atau tidaknya itu tergantung Kak. Jadi karena kan untuk ambang nyeri orang itu kan berbeda-beda ya. Iya. Nah, kalau misalnya yang biasanya gampang sakit, ya pasti dia ngerasanya tidak nyaman. Cuman untuk pemeriksaan ini kan kita akan memasukkan alat. Nah, kalau memasukkan alat itu dia pasti rasanya agak kurang nyaman lah rasanya begitu. Tapi ya dia aman gitu. Jadi dia normal-normal aja, jadi tidak masalah.
untuk prosesnya sendiri, jadi pertama-tama kita harus meminta informed consent, Kak. Jadi informed consent itu persetujuan. Jadi persetujuan untuk dilakukan pemisahan IVA test. Tujuannya apa? Jadi untuk supaya pasien kita itu tahu apa itu pemisahan IVA testnya, bagaimana caranya. Kemudian kalau misalnya kita lakukan IVA test, apa-apa aja sih setelah itu yang harus dilakukan. Nah, setelah dia menyetujui informed consent-nya, baru kita lakukan pemisahan IVA. Nah, pemisahan IVA ini untuk pasiennya itu pertama-tama kita harus dalam keadaan kosongkan kantung kencing. Jadi kita suruh pasiennya ke WC, kemudian kita suruh untuk membersihkan area kewanitaannya. Nah, setelah itu kita arahkan dia di Poli KIA. Nah, kalau misalnya di Puskesmas Ngabang sendiri, kita untuk pemisahan IVA itu bisa kita lakukan setiap hari kerja ya Kak ya, Senin sampai Jumat. Untuk jamnya itu sesuai dengan jadwal daripada Puskesmas Ngabang sendiri. Nah, untuk prosesnya, jadi kita minta pasiennya itu untuk membuka semua pakaian area bawahnya, jadi celana dalamnya, kemudian juga untuk bagian luarnya juga. Nah, kemudian kita minta untuk pasien itu dalam posisi litotomi. Litotomi itu posisi seperti kita mau melahirkan, Kak. Oh iya. Nah, jadi mungkin itu yang agak tidak nyaman. Iya, Nah, betul. sih katanya agak rasanya risih malu kali ya, malu. risih ya. Tapi jangan khawatir, kan untuk pemisalnya kita sesama cewek, Kak. Iya, Jadi tuh, aman. cewek tuh. Ya. Ibu Nah, dokter setelah yang itu periksa. kita setelah pasiennya itu dalam posisi litotomi atau kalau bahasa awamnya mengangkangnya kayak agak ngangkang, jadi tidak nyaman. Nah, habis itu baru kita masukin alat. Jadi alatnya itu namanya spekulum, kalau bahasa awamnya cocor bebek. Nah, kalau dari bahasanya tidak nyaman nih rasanya cocor bebek ya. Jadi kalau cocor bebek itu ada yang terbuatnya dari besi, adanya dari plastik. Nah, setelah itu nanti kemudian baru kita masukin, jadi ada masukin gel. Pertama-tama sebelum kita masukin gel itu sebenarnya kita bersihkan dulu area kewanitaan kita. Jadi menggunakan betadine, kemudian baru kita memasukkan spekulum tadi yang telah diberikan gel. Nah, setelah itu kita minta untuk pasiennya itu supaya dia rileks, jadi tidak mengedan. Nah, kalau misalnya dia mengedan, kemungkinan dia akan cedera, jadi agak sakit rasanya karena agak lecet makin dipaksa. ya. Ya benar. Jadi ya harus rileks dia. Nah, setelah terbuka kita carilah mulut rahimnya. Nah, dari mulut rahimnya sendiri baru kita nilai itu bagaimana mulut rahimnya, dia mulus enggaknya, lihat ada lendir atau tidak, kemudian mukosa daripada leher rahimnya bagaimana. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemisahan IVA. Jadi IVA itu kan tadi asam asetat, Kak, asam cuka. Jadi dia sekitar 3-5% lah. Nanti dioleskannya itu di bagian zona transformasinya. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah 5 menit dioleskan asam asetat tadi langsung terlihat hasil. Oh, langsung terlihat ya dokter, berarti nggak lama ya? Ya, jadi nanti kalau misalnya positifnya bagaimana? Jadi positifnya itu akan terlihat namanya aceton white, Kak. Jadi ada keputihan itu di zona transformasinya. Begitu. Oke dokter, terima kasih. Itu tadi Heltis penjelasannya terkait proses pemeriksaan IVA sendiri yang pasti menggunakan alat-alat yang steril ya dokter ya, dan dilakukan oleh dokter yang sudah ahli di bidangnya. Oke Heltis, kita masuk pada sesi favorit nih, mitos atau fakta. IVA bikin mandul. Mitos. Jadi IVA itu adalah pemeriksaan tadi inspeksi visual asam asetat. Jadi hanya pemeriksaan screening. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesuburannya, teman-teman. Lalu yang kedua, mitos atau fakta, apabila sudah vaksin HPV tidak perlu IVA test. Mitos. Jadi kurang tepat ya, Kak ya. Jadi untuk vaksin HPV ya tadi ya, Kak ya. Iya, HPV. Jadi vaksin HPV sendiri itu kan merupakan suatu vaksin yang dimana tujuannya itu adalah mencegah kanker serviks. Jadi walaupun kita sudah melakukan vaksinasi kanker serviks, jadi kita perlu tetap untuk melakukan screening. Nah, perlu teman-teman ketahui juga nih. Jadi sekarang kita ada program pemerintah nih, Kak. Dari pemerintah ada vaksin gratis. Jadi vaksin HPV, di mana itu ditujukannya itu untuk anak-anak usia sekolah, Kak. Usia kelas 5 sama kelas 6 SD. Jadi bisa didapatkan di sekolah-sekolahnya masing-masing. Beruntung sekali ya anak-anak SD sekarang ya sudah bisa mendapatkan vaksin HPV gratis lagi dari pemerintah. Cuman kalau untuk dewasa, untuk vaksinnya belum gratis ya, Kak ya. Jadi bisa untuk teman-teman kalau misalnya mau, boleh nanti untuk vaksin HPV-nya. Oke.
Selanjutnya, mitos atau fakta. Kalau tidak ada keluhan, tidak perlu periksa IVA tes. Pasti mitos ya Kak ya. Tadi sudah dibilang, kalau tidak ada keluhan bukan berarti kita tidak terkena kanker serviks. Karena kanker serviks itu kita dapatkannya itu pada stadium lanjut. Jadi ketika awal ya tidak bergejala. Jadi mitos ya Kak. Nah, mitos ya guys. Oke, Healthies, itu tadi terkait mitos dan fakta untuk pemeriksaan IVA tes. Oh ya dok, mungkin ada pesan-pesan nih untuk perempuan di luar sana yang masih takut ataupun malu untuk melakukan pemeriksaan IVA tes. Ya, jadi untuk closing statement-nya hari ini adalah bahwa saya punya pesan untuk seluruh perempuan di luar sana. Jadi untuk IVA sendiri kan tadi kita tahu adalah melakukan metode screening. Jadi kanker serviks juga bukan merupakan penyakit yang tiba-tiba datang. Nah, untuk kanker serviks sendiri 10-20 tahun. Jadi artinya kita memiliki kesempatan untuk melakukan deteksi awal. Jadi tadi waktunya hanya 5 menit ya Kak ya. Betul. Nah, dalam 5 menit tadi kita udah mendeteksi awal apakah terkena kanker serviks, mencegah perkembangan penyakitnya, dan juga melindungi diri kita. Jadi, IVA test itu bukanlah pemeriksaan medis. Jadi, merupakan suatu metode perlindungan terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, dan juga masa depan kita. Jadi, jangan tunggu sampai ada gejala baru kita melakukan pemeriksaan ya. Wah, luar biasa, 5 menit yang bisa menyelamatkan hidup ya dokter ya. Benar. Oke teman-teman, jangan takut, jangan malu datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk menanyakan langsung tentang IVA tes. Terima kasih banyak Dokter Feni atas informasi kesehatan yang sangat berarti untuk kita semua, terutama untuk perempuan-perempuan cantik. Kita harus sehat, kita harus kuat. Saya Fabiani. Saya Dr. Veneranda. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat, Puskesmas Ngabang, Barage kita hebat. Dah.